Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 12 orang yang join ya. Sorry ada lama tadi saya udah join setengah 7 kurang, cuma masih has another meeting dan sebelum bisa masuk. Pas mau masuk ada kendala, jaringan. Oke, kita mulai aja kali ya. Ini pertemuan kita yang ke-12, teman-teman. Kita mau bahas apa hari ini ya? Nah ini, eee lanjutan dari isu kemarin, isu minggu lalu, bicara tentang Millennium Development Goals, itu kelanjutan dari goals yang lain nih, dari MDG dan realisasinya terhadap, apa, eee TIK. Sorry, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, oke. Penerapan TIK di berbagai sektor pada beberapa negara. Nanti kita ada sampel-sampelnya sistem informasi yang digunakan oleh beberapa negara di dunia. Eee, Paling contoh terbesarnya masih di Asia juga sih, belum belum sampai ke Eropa. Kiblatnya paling paling banter kiblatnya ke Korea, gitu. Ini, MDG, goals yang lanjutannya, kemarin kita udah bicara, MDG goals 1 sampai 3, ini 4 sampai 16 kalau nggak salah ya. Yang keempat ini adalah mengurangi angka kematian anak. Jadi yang kelima itu meningkatkan kesehatan ibu, yang keenam itu memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Dan mungkin harusnya kalau dikaitkan dengan kondisi hari ini gitu ya, berkaitan dengan, pandemi yang kita alami hari ini ya, berkaitan dengan, COVID-19 atau ya, wabah, yang terjadi saat ini. Eee Harusnya ada peran IT-nya di sana tuh. Kalau kalau kita bisa kalau Google bisa memetakan kemacetan di seluruh dunia gitu ya, daerah mana yang padat, banyak mobilnya, daerah mana yang nggak padat, banyak mobilnya gitu, atau daerah mana yang macet dan nggak macet gitu. Harusnya kita bisa juga nih memetakan, eee, orang-orang yang memang sudah terpapar gitu ya. Bahkan, waktu awal Covid, kalau nggak salah di Hong Kong itu udah ada trackingnya tuh. Jadi kalau misalkan si A, terkonfirmasi dia positif, Covid gitu, kemudian, eee, ada sistem informasinya yang mengabarkan bahwa si A ini, beberapa hari terakhir itu ada di mana aja lokasinya. Sampai misalkan di jalan A, dia lewatin jalan A gitu, pada, hari apa, kemudian, jam berapa dia lewat situ. Nanti kita yang memang tiap hari naik public transportation misalkan atau, kendaraan umum, bisa tracking juga nih, misalkan kita rada nggak enak badan gitu ya, merasakan gejala-gejala tertentu misalkan, dan kita, berusaha tracking nih, jalur yang kita lalui, beberapa hari ini, kira-kira ada nggak orang yang positif saat itu. Kalau misalkan kita ngelewatin jalan yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama gitu ya, nah itu berarti kita harus waspada tuh. Nah itu, eee, solusi TIK seperti itu bisa, berfungsi sebagai pencegahan. Jadi banyak orang yang, terkonfirmasi positif Covid, tapi dia nggak tahu, kalau dirinya positif Covid. Eee eee, karena apa? Karena, dia menderita sebagai, orang tanpa gejala aja, OTG gitu ya. Kalau kalau OTG dia nggak tahu gitu ya. Ada beberapa teman saya OTG, pas sebelum, eee, libur tahun baru, Natal dan tahun baru, beberapa teman saya OTG,
begitu dia mau travel keluar, dia dia swab antigen ternyata ada indikasi, kemudian dia swab lanjutan dan ternyata positif. Positifnya adalah OTG. Nah, OTG-OTG inilah yang bisa menularkan ke banyak orang. Karena apa? Karena dia merasa dirinya nggak sakit, tapi sebenarnya dia carry COVID. Itu yang menjadi masalah. Harusnya orang IT di Indonesia kemana nih selama ini nih? Oke, kalau kalian mau buat skripsi mungkin bisa juga tuh Anda bikin alat tracking untuk orang yang terkonfirmasi positif COVID gitu ya. Syaratnya adalah semua orang yang mau melihat tracking tersebut dia harus register. Jadi mau nggak mau dia dipetakan gitu ya selama tiap harinya aktivitasnya kemana aja dia ketahuan. Kayak Google itu kan eh, dia memata-matai kita sebenarnya. Kalau Anda pengguna Google aktif gitu ya, biasanya dapat report tuh, mau dia bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dia dapat report. Selama selama itu Anda kemana aja tuh, dia ada catatannya, lokasinya mana aja, tempatnya mana aja, jalannya mana aja, gitu ya, dia bisa tahu. Dan saya pernah beberapa kali dikirimi report, biasanya di akhir tahun saya dikirim report. Di bulan Januari saya kemana, Februari kemana, Maret kemana, gitu ya. Dan mayoritas aktivitas saya di mana, di kantornya di mana gitu ya. Jadi kalau dan itu juga bisa jadi solusi juga tuh buat orang-orang yang buat kantor yang memang butuh sistem absensi ya. Jadi dia bisa kantor bisa monitor tuh. Jadi selama jam kerja si karyawan A itu ngapain aja, ada di mana gitu. Jadi dan itu memang udah banyak digunakan juga di luar bahasan kita yang sebelumnya itu. Oke, TIK dan kesehatan pemangku kepentingan utama. Target utama dari layanan kesehatan adalah masyarakat biasa, kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Jadi memang fokusnya Millennium Development Goals ini memang orang-orang yang memang menengah ke bawah lah, atau lebih lebih besarnya adalah targetnya adalah orang-orang yang memang di kalangan bawah. Kalangan bawah ini yang kemarin kita udah bahas, masalah pendapatannya kurang dari $1. Nah, biasanya Indonesia punya indikator tuh ya, orang yang dikatakan miskin itu dia seperti apa pendapatannya per hari ada berapa besar gitu ya. Apakah 10.000, 20.000, kalau di bawah 20.000 dia tergolong miskin misalkan. Ataukah nanti ada indikator lainnya, misalkan dia nggak punya kendaraan, dia nggak punya rumah, dia nggak punya apa gitu ya. Nah itu harus ada indikatornya. Dan itu juga menjadi referensi yang baru-baru keluar nih beberapa hari terakhir ya, bantuan tunai, bantuan sosial tunai ya, berupa uang 300.000 per kepala keluarga kalau nggak salah. Nah itu juga berdasarkan indikator-indikator itu gitu ya, mereka dibantu. Nah memang kemudian dari sisi kesehatan orang-orang kelompok-kelompok ini adalah memang kelompok-kelompok yang memang butuh perhatian serius karena memang dia nggak punya akses yang banyak kepada layanan fasilitas kesehatan. Banyak dari mereka saat sakit dia bingung juga mau berobat kemana. Masalahnya apa? Masalahnya dia nggak punya uang untuk berobat. Kalau orang yang di Jakarta rada 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 terbantu ya karena ada kartu Jakarta Sehat kalau nggak salah. Kemudian tapi yang masalah adalah orang-orang yang di luar Jakarta gitu. Jadi ada teman saya di Bandung gitu, dia nggak punya uang, begitu sakit bingung. Kalau mau ke dokter nggak punya uang gitu ya, karena dan dia juga nggak punya asuransi kesehatan, nggak terdaftar sebagai peserta BPJS gitu ya. Nah itu jadi kendala tersendiri. Itu Bandung ya masih bisa diakses jalannya gitu ya, infrastrukturnya ada, rumah sakitnya ada gitu ya. Masalahnya adalah kendalanya adalah cuma dia nggak mampu berobat.
dia nggak mampu datang ke dokter, dia nggak mampu bayar dokter, dia nggak mampu bayar, obat gitu ya, itu masalahnya itu. Cuma kalau kita telisik gali lebih dalam lagi, ternyata, lebih besar lagi tuh kalau misalkan di daerah. Bukan cuma nggak mampu beli obat, bukan cuma nggak mampu beli apa, bayar dokter, tapi juga fasilitas kesehatannya nggak ada gitu. Nggak ada puskesmas, nggak ada rumah sakit, kemudian, ya gimana, puskesmas nggak ada, rumah sakit nggak ada, dokter juga nggak ada, gitu. Yang pernah saya ceritain, pertemuan sebelumnya, kalau dia berobat, ya biasanya setahun sekali. Karena apa? Petugas puskesmasnya itu berkunjungnya setahun sekali, dan dia stay selama 1 minggu. Jadi, selama 1 minggu itu dokter ngelayanin, banyak, masalah gitu ya, banyak masalah kesehatan. Terus kalau misalkan dokternya nggak ada, gimana solusinya? Solusinya ya udah, mau nggak mau dia pergi ke dukun. Jadi cara pengobatannya tradisional gitu ya. Sakit apa, dipindahin ke telur ayam gitu kan. Dan itu ada videonya real gitu ya, datanya datanya real, faktanya ada gitu ya. Dan itu terjadi di, masih di Pulau Jawa juga gitu ya, di salah satu tempat di Pulau Jawa. Kalau memang di Pulau Jawa masih mengalami hal seperti seperti itu, bukan nggak mungkin di luar Pulau Jawa, mengalami hal yang serupa. Bahkan lebih, lebih parah lagi bisa jadi. Kita udah sama-sama dengar banyak dokter, ada beberapa dokter, yang begitu apa, eee, praktek sebelum dia praktek kan dia ada pengabdian ke daerah, begitu dia pergi ke daerah, terkena penyakit gitu, malaria, tapi nggak sempet diobati. Karena apa? Karena fasilitas kesehatannya jauh. Kemudian penyedia layanan kesehatan, stakeholders-nya ada pembuat kebijakan kesehatan gitu, profesional medis seperti dokter, ini tenaga kesehatan, perawat, mantri, terus kemudian ada bidan dan segala macam. Nah, solusinya apa sih untuk mereka gitu ya? Sebenarnya di Indonesia udah ada gitu ya, hal-hal yang serupa semacam ini gitu ya. Eee, kita khususnya untuk, tempat-tempat yang memang, eee, di luar, dari, private sector ya, di luar di luar pemerintah gitu ya. Kalau dari sisi government-nya saya belum melihat, atau saya belum pernah dengar gitu. Kalaupun ada, hanya berupa kerjasama dengan pihak swasta. Nah, ini di Malaysia, ini ada layanan namanya Medical Online Malaysia. Dia bisa, memfasilitasi orang-orang yang memang minim akses fasilitas kesehatan. Yang jadi, orang yang punya masalah dia bisa berkunjung ke situs ini, kemudian bisa bisa konsultasi gitu ya, bisa sharing apa yang dirasakan dan segala macam. Jadi ini merupakan situs gabungan, telemedicine dengan intervensi yang nggak langsung, yang menghubungkan para dokter untuk meningkatkan, pengetahuan medis mereka. Ada juga memang bukan hanya pasien gitu, tapi juga ada dokter juga, dokter yang jam kerjanya masih belum jam terbangnya belum belum banyak gitu ya. Nah, dia bisa konsultasi juga di sini kepada dokter-dokter yang lebih senior. Nah, kalau di Indonesia ada Halodoc, ada Halo Dokter gitu ya, dan itu udah fasilitas, online gitu ya. Jadi menghubungkan antara, pasien dengan, dokter dan rumah sakit, mengintegrasikan itu. Cuma penggunaannya baru sebatas di kota-kota besar, belum masuk ke daerah-daerah yang memang, sebenarnya yang lebih membutuhkan itu gitu ya. Daerah-daerah pedalaman yang fasilitas kesehatannya sangat minim. Kalau untuk ke puskesmasnya butuh waktu 1 hari, 1 malam gitu, atau berhari-hari perjalanan darat, atau, aksesnya sangat sulit gitu ya, harus harus menggunakan,
pesawat kecil gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan sebenarnya daerah-daerah tersebut, daerah-daerah yang apa, terisolasi lah, secara nggak langsung. Nah ini juga ada TAIN 2, ini panjangnya Trans-Eurasia Information Network. Jadi apa, dikembangkan oleh praktisi medis di berbagai, dunia ya, negara Asia gitu ya. Dan ini digunakan juga nih di, daerah-daerah seperti Afrika gitu ya, dan Pakistan, kemudian ada di mana lagi ya, saya lupa. Daerah-daerah India mungkin menggunakan ini juga, di Cina juga pakai ini. Ini menghubungkan, antara, praktisi-praktisi medis, untuk sharing lah, sharing knowledge atau ada conference gitu ya, ada project bareng atau misalkan, dia meneliti sesuatu gitu ya. Oke. Nah ini Mongolia ada health service-nya juga sama kayak di apa, di Malaysia. Dia apa, menyediakan, health service, online yang menghubungkan antara, apa, masyarakat yang minim akses, ke vaskes, fasilitas kesehatan, ataupun memang dia nggak mampu untuk bayar itu gitu ya. Ini juga bisa menjadi solusi. Jadi orang yang sakit misalkan, gejalanya ringan gitu, nggak perlu harus datang ke rumah sakit gitu ya, nggak perlu datang ke dokter. Dia cukup, discuss atau consult secara online, kepada dokternya gitu, kira-kira apa, sakitnya apa gitu, keluhannya apa gitu, seperti itu. Kemudian ini juga ada Arogaya Sri, health insurance bagi masyarakat miskin nih. Ini, jadi kerjasama antara pemerintah di Pakistan atau Bangladesh, saya lupa. Di Pakistan atau Bangladesh, dia kerjasama dengan sektor swasta, gitu. Sektor swasta itu, dia berupa, perusahaan asuransi. Jadi pemerintah itu membayarkan premi, setiap warga negaranya dia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu ya. Eee, dan itu secara cuma-cuma, jadi dia bisa datang ke fasilitas kesehatannya atau dia bisa, eee apa, discuss secara online juga, jadi terintegrasi dengan rumah sakit dan dokter. Nah, ini juga membantu nih, kalau di Indonesia ada BPJS Kesehatan, ada beberapa, golongan yang memang, nggak bayar kalau nggak salah ya. Nah itu, eee, apakah sudah apa, eee, apa, udah menyebar ke seluruh masyarakat gitu ya, masyarakat bisa ter-carry dengan layanan tersebut, jadi kalau dia sakit nggak perlu bayar lagi gitu, cukup bawa kartu apa, BPJS-nya, BPJS kesehatannya, ataukah memang, eee, masih banyak isu ya, yang terakhir, isu terbaru adalah kenaikan tarif. Jadi modelnya kalau di Indonesia bukan, dibayarin sama pemerintah, jadi subsidi. Jadi yang mampu itu mensubsidi yang nggak mampu. Jadi kalau ada golongan yang nggak mampu tuh di BPJS kelas berapa, itu dia nggak perlu bayar atau disubsidi, atau bayarnya setengahnya, nanti beban pembayarannya itu dibebankan kepada kelas yang lebih tinggi, kelas satunya atau kelas 2-nya gitu ya. Dia harus bayar dan itu jadi subsidi. Jadi subsidi silang, saling membantu. Nah, ini juga ada sistem pendukung pendukung kesehatan, Hinari. Ini apa, menghubungkan para researcher, peneliti di seluruh dunia. Ini yang punya adalah WHO. Eee, Hinari itu kepanjangan dari Health Network Access Research Initiative. Jadi emang, apa, lembaga research lah. Mungkin harusnya Hinari ini, aktif nih pada saat, Covid kayak gini. Jadi kan biasanya WHO itu kalau ada wabah gini dia minta dikirimin sampel, virus. Jadi ya itu yang menjadi apa, pertanyaan waktu waktu eranya apa,
Menkes yang lama, Siti Fadila Supari itu, waktu itu awal-awal muncul flu burung ya. Saya dengar interviewnya dia tuh. Jadi si Menkes di seluruh dunia gitu, seluruh dunia, seluruh negara gitu, diwajibkan mengirimkan sampel flu burung yang ada di negaranya masing-masing. Begitu dikirim, nah WHO ini meneliti. Nah, yang jadi permasalahan adalah waktu saat si WHO-nya meneliti ini, dia melibatkan pihak ketiga, pihak swasta. Pihak swasta ini adalah pembuat antivirus, gitu ya. Jadi sampelnya dari masing-masing negara, dia punya bahan, gitu ya. Terus diolah sama dia, dibikin vaksinnya. Nanti vaksinnya itu dijual lagi ke negara orang-orang yang ngirim, negara-negara yang ngirim sampel vaksin. Gitu. Jadi begitu jadi dia dapat bola mentahan gitu ya, diolah sama dia, dikirim lagi, dijual, dikomersialisasi. Nah, ini jadi waktu itu sempat jadi rame waktu itu di WHO di dunia. Indonesia pelopornya yang memprotes kebijakan itu. Waktu itu WHO juga udah mendesak flu burung itu sebagai pandemi gitu ya, sama seperti saat ini gitu ya, COVID waktu itu. Tapi dengan research-nya dari Indonesia, termasuk dari Menkes, membuktikan bahwa flu burung itu bukan pandemi yang menular ke manusia. Tadinya mau dipandemikan, jadi nggak jadi. Gitu. Dan boleh jadi emang COVID ini juga ada kaitannya dengan ekonomi gitu ya. Kalau kita baca-baca teori-teori konspirasi gitu, cuma memang nggak bisa dibuktikan karena memang datanya nggak clear gitu ya. Tapi kalau kita lihat kaitannya ini jadi bisnis sekali ya, mulai dari awal masalah APD, jual beli APD, kemudian berkembang ke masker, kemudian berkembang lagi sekarang vaksin, nanti setelah vaksin nanti ada obat, setelah obat ada apa lagi. Oke. Berikutnya Millennium Development Goals yang ke-9, ke-7 gitu. Targetnya yang 9, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi memadukan prinsip. Halo. Putus ya, sorry. Masih join ya? Bentar, saya sharing lagi. Koneksinya lagi jelek nih di rumah saya kayaknya. Oke. Ini memastikan kelestarian lingkungan hidup. Target 9-nya memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Yang 10 menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan. Tadi 11-nya mencapai perbaikan yang berarti. Jadi yang goals ke-7 ini memastikan kelestarian lingkungan hidup itu sempat ramai juga di Indonesia. Waktu itu eranya Pak SBY. Dunia itu waktu itu concern bahwa lapisan ozon yang menipis gitu ya, karena banyaknya negara-negara yang menggenjot industrinya gitu ya, menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Sementara di Indonesia masih tergolong dicanangkan sebagai paru-paru dunia waktu itu, terutama di Indonesia bagian timur, Kalimantan dan sebagainya itu. Ya. Nah itu diminta PBB waktu itu minta Indonesia untuk tidak mengkonvert itu sebagai bagian dari industri. Jadi hutan lindung gitu, hutan-hutan yang ada saat ini gitu ya,
tidak di-convert menjadi apa, menjadi, tanaman, minyak sawit gitu ya, jadi kelapa sawit ataupun jadi pabrik-pabrik baru waktu itu. Dunia waktu itu minta itu PBB, tapi diprotes waktu itu sama SBY. Kompensasinya apa nih buat Indonesia gitu ya. Anda bisa bangun industri sebanyak mungkin gitu ya, sebesar apapun gitu, tapi Indonesia nggak bisa bangun. Karena apa? Karena, diplot sebagai paru-paru dunia. Nah, itu harus ada kompensasinya nih. Kalau misalkan Indonesia menjaga hutannya ini, maka, berapa rupiah yang bisa Indonesia dapatkan. Ya, jadi sebagai, bagian dari kompensasi. Setahu saya waktu itu sempat sempat di-approve nilainya, berapa juta US$ gitu ya. Tapi dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini bisa jadi nih, eee, terbalik gitu ya, karena, eee, mindset-nya adalah, setiap aset yang kita punya saat ini, itu harus bisa menghasilkan, harus bisa dimonetasi, diuangkan gitu ya, bisa menghasilkan gitu ya. Jadi saya dengar ceramahnya Bu Menteri waktu itu, Bu apa, Sri Mulyani, bedanya orang Indonesia sama orang barat adalah, eee, kata dia pernah di Amerika, dia lihat orangnya sama, habit-nya sama, kemudian belajarnya sama, pinternya juga nggak pinter-pinter amat mereka gitu ya, tapi kok kenapa penghasilan mereka lebih besar gitu. Ternyata dilihat karena mereka, memanfaatkan setiap aset yang dia punya gitu. Jadi nggak ada aset yang nganggur gitu. Jadi punya punya skop misalkan di garasinya, maka skop itu bisa dimonetisasi, bisa diuangin gitu ya. Dengan skop itu misalkan dia sewain skop itu jadi, bisa menghasilkan penghasilan buat dia. Nah, mindset-nya itu. Jadi di Indonesia dilihat, ini banyak lahan nganggur nih, tanah-tanah yang nganggur. Nah, ini nggak menghasilkan kan. Nah, harusnya memang ini dimanfaatkan. Nah, itu, mungkin kaitannya ke sana antara Omnibus Law dengan itu. Mudah-mudahan tidak merusak lingkungan, begitu nanti implementasinya. Karena banyak, lahan sawit, lahan pertambangan yang memang terbentur masalah hutan lindung, masalah kelestarian alam, dan itu nggak bisa di-build. Dan jadi si swasta udah ngeluarin duit gitu ya buat beli lahan, ternyata yang dibeli adalah hutan lindung dan itu nggak bisa digarap. Tapi kalau misalkan, itu menjadi, apa, eee, suatu permission gitu ya, Omnibus Law bisa menggarap itu gitu ya. Ya swasta itu dengan adanya undang-undang Omnibus Law berarti ya bisa jadi nanti, isu dari kelestarian lingkungan hidup yang jadi, masalah baru di Indonesia. Bisa jadi kalau Indonesia masalah, dunia juga masalah harusnya, karena Indonesia bagian, dari paru-paru dunia. TIK dan sumber daya alam bisa juga untuk rekonstruksi, bisa pengamatan lingkungan, rehabilitasi, penanganan, pencegahan, peringatan bencana alam, untuk pemetaan perubahan, iklim. Contohnya apa? Contohnya ini, Tiki-Wiki Nuaru. Tiki-Wiki Nuaru ini penggunaan TIK di Kepulauan Nuaru yang, sistem peringatan dini bagi penduduk desa atau, terhadap bencana alam ya. Kalau di kita tuh ada early warning system di beberapa laut di Indonesia yang memang potensi, terjadinya tsunami. Cuma masalahnya adalah begitu dipasang, ini masalah real ya, begitu dipasang ternyata nggak sampai sebulan alatnya hilang, sensornya hilang gitu ya. Itu jadi masalah yang, terbesar gitu ya. Padahal dengan alat tersebut bisa menyelamatkan, ratusan bahkan jutaan orang. Kita udah sama-sama ngelihat waktu tsunami di Aceh gitu ya, nggak ada early warning system, jadi begitu air lautnya surut gitu, orang nggak tahu kalau misalkan sebentar lagi ada tsunami gitu ya. Jadi orang pada ngumpul, pada datang ke pantai. Karena apa? Karena ngelihat ikan pada, geletakan tuh, karena memang airnya surut gitu ya. Ikan pada geletakan dikumpulin ikan, ternyata nggak lama
beberapa menit kemudian airnya balik ya, arusnya balik, hantam semua yang di pantai, yang di kota juga kehantam, kehajar, akhirnya banyak yang meninggal. Kemudian ini ada TEWS nih, ini ada German Indonesian Tsunami Early Warning System, ini yang digunakan di Indonesia ya. Jadi di sini ada apa? Nah ini alat-alat ini yang hilang. Jadi semacam apa ya? Dia ngapung di atas air, di bawahnya ada sensornya, sensor pressure gitu ya. Nanti dia mengukur ketinggian nih antara permukaan air dengan sensor. Jadi dari sensor ke permukaan air ini udah dihitung nih jaraknya berapa meter. Nanti begitu ada ombak yang besar, ombak besar ini kan menyebabkan si pelampung ini akan naik turun nih. Begitu dia naik ke ketinggian tertentu, maka ini menjadi warning gitu ya, bahwa akan terjadi tsunami di daratan. Jadi begitu dia misalkan idealnya adalah misalkan 10 meter, begitu dia naik karena emang ada gelombang gitu ya, dia naik si pelampungnya itu sampai ke 15 meter, maka sensornya ini akan mengirimkan alert. Dia ngirimin alert ke pelampung ini bahwa akan ada tsunami. Nanti dari sini dia kirim ke satelit gitu ya. Ke sini sorry, dia kirim pakai sonar nih, sonar GPS. Kemudian dia masuk ke control sistemnya, control room-nya. Nanti ke control room-nya ini akan ngirimin data ke satelit bahwa akan ada bencana tsunami. Nah ini juga begitu dia kirimin sinyal ke daratan, di sini juga di daratan dia langsung ada alarm ya. Kalau Anda ke pantai biasanya ada toa-toanya tuh. Toanya itu berfungsi untuk memberikan warning kalau misalkan ada masalah tuh. Jadi begitu ada ke pantai, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda lihat tuh. Biasanya ada petunjuk jalur evakuasi, itu harus Anda perhatikan jalur evakuasinya kemana. Nanti begitu ada alarm bahwa akan terjadi tsunami, maka Anda tinggal lari aja tuh ke daerah-daerah sesuai dengan petunjuk arah tersebut, maka Anda akan aman dari bencana tsunami. Itu yang kejadian terakhir di Anyer juga sama kayak gitu. Cuma alarmnya nggak ada kayaknya. Dihajar lagi pesta musik gitu ya, dihajar sama tsunami. Kebetulan ada anak STIMIK juga kalau nggak salah, satu orang meninggal. Dia kerja di mana? Di PLN atau di rumah sakit Sumber Waras. Dia satu orang meninggal ke bawah tenggelam kalau nggak salah. Dia hadir ada acara kantor. Tujuan ke-8 membangun kemitraan global untuk pembangunan. Target 12-nya mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, nggak diskriminatif gitu ya. Target ke-13-nya memenuhi kebutuhan khusus negara-negara yang kurang berkembang. Diakses bebas tarif, kuota bagi ekspor. Nah ini biasanya ada insentif ya. Negara kurang berkembang, negara berkembang itu ada insentif dari dunia ya. Berupa ada free tarif, ada insentif uang gitu, dana gitu. Nah, terakhir itu kita dipaksa untuk masuk ke dalam negara maju. Karena apa? Karena ada faktor politiknya juga, ada faktor politik dari negara didaya ya, dari Amerika dan dari Cina gitu ya. Karena Amerika ini punya akses barat lah, punya akses terhadap lembaga dunia PBB, kemudian kebetulan kita intim sekali dengan Cina gitu ya. Nah itu mau nggak mau kita ke bawah arus konflik itu, akhirnya masuklah kita sebagai negara maju, dan negara maju itu jadi merugikan kita juga gitu ya. Tadinya kita ada beberapa dapat insentif di beberapa hal gitu, ternyata dengan jadi negara maju insentif itu hilang. Target ke-14-nya memenuhi kebutuhan khusus dari negara-negara tanpa perairan, negara kepulauan,
kemudian menangani hutang negara berkembang. Ya, ini kan kita negara berkembang nih utangnya banyak gitu ya. Melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Hutang kita berkali-kali lipat, apalagi dengan pandemi ini. Yang jadi masalah udah utang, duit hutangnya buat bantu masyarakat, tapi masih dikorupsi juga. Kemudian bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi usia muda. Kan kita masuk ke eranya AFTA ya. Bukan nggak mungkin nanti banyak saingan Anda, programmer-programmer gitu ya, itu akan masuk di Indonesia gitu ya, sebagai saingan Anda. Nah, itu juga harus Anda waspadai. Syukur-syukur Anda bisa menjadi atau programmer atau developer di luar. Gitu. Gajinya bisa lebih besar. Target 17, bekerja sama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses obat utama yang terjangkau bagi negara berkembang. Terus bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian nih TIK, pemerintah dan tata kelola. Tata kelola hasil dan juga merupakan alat formal untuk mengatur sistem secara efektif. E-government, penerapan TIK untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. E-governance, beda nih government dan governance. Governance ini istilah luas untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. E-governance. Nah, ini Mongolian Taxation Authority kalau kita sudah mengarah ke sini juga gitu ya, saat ini. Ini kalau di India dia ada The Right to Information Act, jadi ada undang-undang di India di tahun 2005, jadi pemerintah bersikap terbuka dan transparan. Di Indonesia sebenarnya ada gitu, undang-undang keterbukaan informasi namanya. Jadi kita sebagai warga negara punya hak untuk mengetahui perkembangan atau data yang berhubungan dengan negara gitu ya. Sepanjang data itu bukan bersifat konfidensial. Jadi Anda mau minta data apa di pemerintahan itu Anda bisa minta. Dan pemerintah nggak punya hak untuk menutupinya. Kalau dia nutupin gitu, nggak ngasih akses datanya, dan kita bisa melakukan tuntutan di pengadilan gitu ya, daftarin di pengadilan, kita nuntut bahwa pemerintah A misalkan nggak membuka akses datanya ya, ada undang-undang. Oke, nah ini TIK dan perdamaian. Ya. Ada relief web, situs Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkan untuk melacak apa saja proyek-proyek bantuan rehabilitasi yang terjadi di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami keadaan darurat, daerah mana aja yang membutuhkan pendanaan, dan juga daerah mana di mana kita sebagai individu bisa nyumbang. Jadi ada mappingnya lah, ada kantong-kantong yang memang sangat membutuhkan dana atau bantuan. Gitu. Ada juga di AlertNet. AlertNet ini punyanya si Reuters, itu memberikan peringatan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Jadi ada krisis kemanusiaan kayak yang terjadi di Rohingya gitu ya, ada krisis kemanusiaan. Kemudian di Irak, di Suriah gitu ya. Nah ini juga masuk ke AlertNet ini. Jadi menyediakan informasi yang tepat waktu pada lembaga pemulihan, organisasi PBB, lembaga multilateral dan lain-lain. Contohnya kayak gini, relief web-nya, ini AlertNet-nya kayak gini. Anda bisa buka juga tuh, ada browsing aja tuh, AlertNet. Jadi rangkumannya ada diskusi dibagi ke dalam sektor-sektor, namun pendekatan yang terintegrasi sangat diperlukan gitu. Kemudian pemahaman dan pengembangan pendekatan terintegrasi untuk penerapannya merupakan tantangan yang besar. Jadi memang banyak isu sebenarnya di Indonesia. Kalian sebagai orang-orang yang akan turun di ilmu TIK sebenarnya harusnya nggak kehabisan isu gitu. Anda mau bikin skripsi itu idenya banyak.
Anda keluar ke jalanan aja gitu, ngelihat amati problem di sekitaran gitu ya, bisa keluar ide-ide baru memunculkan, sistem informasi. Atau kayak tadi saya bilang tuh, berkaitan dengan keadaan yang ada saat ini gitu ya, dengan adanya Covid, pandemi gitu ya, maka, solusi apa tuh dari TIK yang bisa, digunakan untuk, membantu penanganan atau mencegah penyebaran, Covid-19 gitu. Nah itu, eee, apa, butuh ide-ide yang kreatif nih. Kalau Anda bisa hadir di sana gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu, bisa memberikan inovasi, bukan nggak mungkin nanti nilainya juga akan maksimal. Atau boleh jadi kalau memang itu qualified gitu, nah itu bisa digunakan oleh banyak sektor gitu ya. Banyak banyak pihak bisa digunakan. Anda 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 bikin apa, hak patennya, ya nanti Anda dapat royalti. Nah itu yang bisa Anda keluarkan dan bisa Anda berikan gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.